Ada tidak pengobatan atau konsultasi secara pribadi atau privat dengan beliau? Monggo, siapa yang mau jawab? Untuk pengobatan privat itu bisa ditanyakan langsung ke Pak Ustadznya atau ke abahnya. Jadi di kita itu hanya menerima pendaftaran saja untuk privat dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan langsung ke Pak Ustadznya. Oke, gitu. Ya, gitu sahabat. Kalau nanya bisa nggak sih khusus gitu, host gitu, itu mah langsung ke abah. Ya. Next question. Oke, siap guys. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya atau next question ya. Nih, banyak yang mengeluh pengobatan dengan KUB sangat singkat dan tidak bisa berbicara banyak dengan beliau ya. Itu bagaimana tanggapannya tuh? Tanggapannya ya harap dimaklumi aja dengan keterbatasan waktu dan udah. Ya udah. Dengan keterbatasan waktu dan masih saya nggak hafal dikasih pembagi. Oke. Nggak bakalan dikat, biarin aja kita berjalan. Kalau biarin berjalan. Ya, tempatnya salah jadi wajar salahnya. Salah. Ini gimana pertanyaannya, diulang apa gimana nih? Diulang. Oke, siap. Next question-nya ini pertanyaannya diulang kembali. Siapa ini? Mas Nih kepada Mas Suro atau Mbak Rina ya. Siap. Kan banyak yang mengeluh nih, pasien-pasien tuh ya, tamu-tamu abah tuh banyak yang mengeluh katanya pengobatan dengan KUB sangat singkat dan tidak bisa berbicara banyak. Nah, ini tanggapannya gimana? Mohon maklum. Jadi gini, singkat dan enggaknya itu sebetulnya itu kalau Pak Ustadz pasti mendoakan pasien-pasien itu yang terbaik lah dengan syariat dan keilmuannya beliau, insya Allah sembuh lah, insya Allah membuka jalan kesembuhannya. Pak Ustadz itu jadwalnya juga panjang dengan waktu yang sedemikian padatnya, harus melayani siang dan malam, terus masih ada jadwal yang lain gitu. Tapi ya tenang aja, dengan waktu yang singkat tersebut, anjuran-anjuran ataupun arahan dari Pak Ustadz silahkan dijalani masing-masing. Setiap penyakit beda arahan, setiap orang beda anjuran. Jadi silahkan jalani dulu, nanti perkembangannya bisa cek seminggu sekali, 2 minggu sekali kesini, mangga silahkan gitu. Begitu para sahabat. Jadi ya singkat tapi insya Allah manfaat. Jadi memang Pak Ustadz itu ya pribadi yang jarang itu apa namanya berbicara apa sih? Ya itulah. Jadi pokoknya kita mah langsung ke inti aja lah gitu ya. Kalau konsultasi langsung ke inti. Iya. Nanti langsung, jangan apa konsultasi atau malah curhat. Kasihan yang lain yang nunggu lama, orang yang udah ngap-ngapan gitu kan, kasihan. Ya. Next, bye. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, banyak yang bertanya juga nih Mas. Nah, bagaimana cara untuk mengundang KUB atau abah untuk pengobatan atau acara pengisian atau pengisi ceramah, untuk mengisi ceramah berarti ini untuk di luar ya? Di luar. Iya, untuk di luar, mengundang keluar. Gimana? Jadi untuk mengundang Pak Ustadz itu bisa datang langsung ke Padepokan, mendaftar seperti biasa, kemudian sampaikan langsung kepada Pak Ustadz undangan pengobatan untuk mengobati orang yang di rumah. Nanti bisa, insya Allah kalau Pak Ustadz bisa nanti dibikinkan jadwal. Khusus untuk pengisi ceramah, Pak Ustadz insya Allah bersedia siang, nanti dibikinkan jadwal dengan beliau di saat hari libur, cuman waktunya siang, insya Allah bisa. Nanti kalau bisa dibikinkan jadwal, tapi semua itu nggak ada apa namanya di pihak pendaftaran mah nggak ada apa sih kayak informasi. Iya, karena semuanya murni keputusan dari Pak Ustadz. Jadi nanti silahkan tanyakan langsung ke Pak Ustadz gitu. Mas Suro sangat jelas sekali ya Mas Suro. Ya, ini dekat saya tinggal. Sekali. Ya. Pertanyaan selanjutnya.
Untuk pengisian ilmu apa bisa? Persyaratannya apa dan berapa maharnya? Ilmu apa? Ilmu mungkin menurutnya ilmu yang buat pengobatan mungkin kayak gimana? Hikmah lah gitu ya. Mungkin ya. Ya, emang banyak banget yang tanyakan apakah pengisian ilmu itu bisa, KUB itu apakah bisa pengisian ilmu. Insya Allah bisa Pak Ustadz, silahkan langsung ke Pak Ustadz, sekali lagi langsung ke Pak Ustadz, tanyakan, karena pengisian ilmu itu nanti persyaratan dan maharnya juga kan pastinya beda-beda. Nah, silahkan langsung aja langsung ke Pak Ustadz. Nah, gitu. Ilmu apa, ilmu Itu kan untuk yang ngerti ilmu biasanya hikmahnya, yang udah pernah gitu. belajar atau yang berkecimpung di dunia hikmah itu pasti tahu lah seperti itu ya. Nanti ada persyaratan dan maharnya kan pasti tahu sendiri. Tanyakan langsung ke Pak Ustadz. Ya, bagus sekali ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih kita lanjut ya. Nih. Kalau hanya sekedar silaturahmi atau mau foto sama KUB, bagaimana caranya? Apakah harus kalau mau foto juga harus daftar apa gimana nih? Kalau foto Enggak, Karina enggak dijawab ya. Kalau untuk sekedar foto atau silaturahmi itu ketemu di jalan-jalan juga nggak apa-apa. Kayak misalkan di jalan tuh kayak Pak Ustadz keluar rumah gitu atau ketemu di Talaga gitu, itu nggak apa-apa, nggak harus sambil nyapa gitu kan ya. Iya, nggak apa-apa, gitu nggak harus ke pendaftaran dulu. Jadi nggak harus ini Mbak, saya mau daftar, mau berfoto sama Ustadz. Enggak gitu ya? Enggak, kalau lewat saya bisa 1 kali foto 10.000 gitu. itu foto sama Mbak aja kayak jumpa pensi cuma daftar dulu bos gitu. Ya Allah. Enggak, bukan kayak gitu konsepnya ya, bukan kayak gitu. Aduh, hayang ngorong, aduh. Ya pokoknya mah kalau mau foto itu tungguin aja keluarnya Abah dari rumah, jangan harus daftar. Wah, saya sudah hafal sepertinya ya? Ya, saya tidak, karena saya sering lihat di depan rumah Abah. Oh gitu. Ya lah, naiklah. Nah, gimana ada tambahan? Nah, ini Ada tambahan. Kirain nggak ada tambahan, ada tambahannya. Terus ini tambahan yang jelas jadi dari gini, kita kasih bocoran. Kalau pengen foto atau minta tanda tangan Pak Ustadz atau pengen sekedar salaman, biasanya kalau ke Telaga Langit atau Bukit Cinta itu pas hari libur praktek Senin, Selasa, Rabu. Insya Allah ketemu Pak Ustadz di sana. Entah di Telaga Langit, pas renang ketemu Pak Ustadz tuh langsung melompat aja. Lompat tuh lari, lompat tuh naon. Atau ke Bukit Cinta. Ya. Biasanya kalau pas hari libur juga refreshing ke Telaga Langit atau Bukit Cinta. Gitu. Nah, begitu. Mau foto sepuasnya, insya Allah dituruti. Wah. Sepuasnya ya. Cuma kalau bisa ya, kalau lagi pengobatan di dalam tuh, kalau bisa jangan ya. Soalnya kan saya suka lihat tuh, ada ya pasien atau tamu yang pas lagi ngobatin selfie gini gitu kan, itu aduh kesannya itu kayak kurang sopan gitu kan ya. Kalau bisa mah jangan ya. Sebenarnya sih itu pas masuk area praktek itu sudah kita kasih tanda gitu atau apa pemberitahuan lah gitu tidak jangan boleh membawa kamera atau mendokumentasikan tanpa seizin. Iya, tanpa seizin Abah. Nah, ini teh Asep teh mau nanya, kan di kolom komentar teh banyak yang komen ke Asep, Kang minta nomor KUB dong. Saya juga nggak punya. Kalau ini gimana tanggapannya kalau jawab orang yang minta nomor Abah itu? Sama, karena kita juga nggak ada yang punya. Nggak ada yang punya. Karena kita nggak ada yang punya. Satu orang pun nggak ada yang punya. Jadi kayaknya itu kalau mungkin hanya untuk keluarga ya. Iya, keluarga aja. Sahabat, keluarga dan rekan bisnis. Santri nggak ada yang punya, petugas nggak ada yang punya. Ngapain kan udah jadi tahu percuma ya. Abang mah jadwalnya padat atau mau diangkat kalau punya juga gitu, walaupun punya udah nggak bakalan keangkat soalnya sibuk kan, HP-nya di tas terus gitu. Gitu para sahabat. Apalagi nomor yang nggak dikenalkan. Nah, perkenalkan diri dulu gitu. Sekarang apalagi bulan Ramadannya sibuk banget. Ganti tema mungkin sekarang yang buat pendaftaran santri ya. Mau
Mau sekarang video sekarang? Ini ada yang belum ditanya nih. Ini ada Kan apa namanya? Tahun kemarin kan itu sebelum bulan Ramadan kan ada ijazah kubro. Nah, untuk tahun ini apa? Oh iya, ijazah kubro di tahun ini. Ijazah kubro untuk tahun ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Gitu. Nggak tahu kalau nanti tahun apa gitu ya, nggak tahu. Pokoknya mah untuk tahun ini nggak ada aja. Tidak Soalnya ada. kemarin udah jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan dulu. Kita sing mana ya ke Pamijahan. Kita udah dari Goa. Sahabat pokoknya ini mantap. Saya melihat di sana ada air kejayaan. Sebelum pindah ke tema untuk pendaftaran santri, ditambahkan dulu untuk jam praktek itu kan setiap yang daftar itu kan pasti selalu kita kasih tahu ya. Ya. Mbak mulainya jam berapa? Pasti saya jawab habis duhur atau 12:30. Itu tolong on time gitu. On Jangan time. sampai lewat dari jam itu karena selesai praktek itu kita nggak ada yang tahu gitu. Dari pihak pendaftaran pun kita nggak tahu. Tolong. Jadi jangan jadi patokan pada saat daftar seperti itu. Jadi kalau misalkan saya bilang 12:30 atau habis duhur itu harus sudah on time. Tolong. Karena kalau sudah kelewat dan praktek sudah selesai itu di luar tanggung jawab kita sebagai pendaftaran gitu. Jadi jangan salah paham lah gitu nanti. begitu lah. Gitu. Nah, ini sekian saja. ada dari lagi saya. nih yang saya mau tanya ini. Kan suka ada juga nih kan yang pertama masuk itu biasanya pasien UGD ya. Ya betul. UGD. Betul, Nah, UGD. gawat Biasanya suka ada yang maksa nih saya juga ini Oh, iya, sakit iya, pengen benar-benar. masuk duluan ini gimana itu? Iya. Emang kriteria Anda yang egois IGD sekali. IGD deh. UGD itu yang kayak Untuk gimana sih? pasien UGD itu jadi kita punya kriteria tersendiri. Seperti mohon maaf nggak bisa jalan, yang jalannya harus dipapa atau tidak bisa melihat gitu. Jadi tidak bisa usia juga gitu. Jadi tidak bisa jadi patokan untuk yang mendaftarkan. Biasanya yang mendaftarkan itu bilangnya UGD gitu. Jadi pada saat kita lihat itu ternyata enggak gitu. Jadi kita sendiri, kalau saya pribadi kalau ada yang mendaftar bilangnya UGD, saya langsung cek pasiennya keadaannya seperti apa. Oh gitu. Atau mungkin kayaknya ada juga yang rujukan dari rumah sakit juga mungkin. Biasanya ada nggak tuh? Rujukan dari rumah sakit sih mungkin nggak ada. Nggak Ya ada ya? paling dia sendiri dari pihak keluarganya sendiri yang membawa. Nah, begitu. Berarti. Nah itu jadi jangan memaksakan pengen dimasukin ke yang UGD ya. Iya. Apalagi masih bisa berjalan sendiri gitu. Iya. Jangan memaksakan dimasukin yang UGD. Nah. Iya, benar. Nah, Padalah puas. Bayu, sekarang tuh ganti tema tuh. Oh iya. Pendaftaran santri banyak yang nanya. Pendaftaran santri. Padahal udah jelas ya. Udah jelas. Untuk pendaftaran santri saya serahkan sama pengurus. Nah, Untuk pengurusnya yaitu Mas Wuro. Silakan Mas. Pendaftaran santri.